Ini kayaknya yang lain masih baru pulang sekolah ya, makanya Yes. belum bisa masuk. Yang SMP baru pulang. Mau mulai aja yuk. Yuk, kita mulai aja ya. Jadi Ya. nanti kelamaan nungguinnya. Kita go on aja. Nanti juga Yes, mereka. nanti juga masak sendiri. Iya. Selamat siang Sobat Teresia. Kita bertemu lagi di IG Live. Ada yang seru loh dari IG Live kali ini. Tadi udah di spoiler sama Sarah kan. Betul banget, betul banget. Oke, pokoknya kita di live kali ini unit SD dan unit SMP akan ngobrol-ngobrol bareng nih. Oke, Betul. kita invite dulu ya guys sih. Nah, oke. Mana nih? Coba ini. Sabar ya. Nah, masuk. Halo, halo Sandy. Halo. Apa kabar? Apa kabar Kak? Baik. Baik kok. Kalian gimana? Baik juga kan? Baik, bentar ya. Pada sehat kan ya? Maaf nggak boleh diulang? Nah, sebelum kita mulai acara IG Live ini, teman-teman di rumah kan pasti banyak yang belum kenal sama kita. Kenalan dulu yuk. Perkenalkan, saya Valerie Alexandra Santoso dari kelas 9 SMP Santa Teresia. Saya Sofia Sekolah Wijaya Negara dari kelas 8 SMP Santa Teresia. Saya Gabriel Magnus dari kelas 6 SD Santa Teresia. Saya Alexandra Suryato dari kelas 6 SD Santa Teresia. Kami di sini mau ngobrol-ngobrol tentang cinta Teresia, cinta Indonesia. Wah, temanya bagus banget ya. Karena kita mau bahas apa sih di IG Live ini? Ya kayaknya keren banget ya temanya ya. Aku jadi penasaran tau. Tentang apa sih, Sandy? Ya Kak, dalam memperingati Hari Pramuka dan Hari Ulang Tahun negara Indonesia kita tercinta ini, kita mau membahas tentang kegiatan-kegiatan apa sih yang dilakukan oleh unit SD SMP, khususnya untuk kegiatan Pramuka dan untuk memeriahkan HUT RI ke-77. Wah, iya ya. Pasti seru dong yang kita lakukan ini. Ya, pasti. Ya Kak, ditambah lagi kita pernah melakukan kegiatan pramuka bersama SD sama SMP. Oh iya, kita pernah. Gimana tuh, seru banget sih? Ya, emang seru banget. Jadi waktu itu pas kelas 3, sebelum pandemi ada kegiatan namanya Pesta Siaga. Jadi saat itu kegiatan pramuka dan kelompok. Nah, yang memandu permainan itu dari kakak-kakak SMP. Sayang nih, beberapa tahun terakhir kita online, jadi nggak sempet ngerasain acara kayak gitu lagi. Wah, sayang banget ya. Iya. Belakangan kita online sih. Cuman kan kita udah mulai offline lagi nih. Ya semoga aja ada lagi di pesta siaganya ya kan. Yes. Soalnya kalau ada pasti aku ikut. Kamu juga ini ikut, tapi udah nggak pernah lagi. Sayang. Jadi, nah, Sobat Teresia, dalam rangka Hari Pramuka dan menyambut kemerdekaan Indonesia, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Oh ya, mau apa? Betul, tapi biar seru, kita ngobrolnya sambil main tebak-tebakan ya. Boleh banget. Idenya bagus, El. Tapi tentang kemerdekaan dan Hari Pramuka aja ya. Oke, aku duluan ya yang kasih pertanyaannya. Kayak Di mana pelaksanaan proklamasi Republik Indonesia? Ini sih gampang. Pasti jawabannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Ya kan benar? Yang sekarang nama jalan proklamasi itu kan? Nah, iya. Yang ada patungnya itu. Iya. Aku benar. Benar banget Kak Valerie dan Kak Sarah. Kalau kamu ada nggak pertanyaan tentang pramuka ya? Ada dong. Apa tuh? Oh ya. Nih, pertanyaannya. Apa itu kepanjangan dari Pramuka? Ada yang tahu nggak nih? Tahu dong Kak, Raja Muda Karana kan? Iya, betul. Nah, aku juga punya nih tebak-tebakan. Widih, apa tuh ya? Peristiwa apa yang menjiwai lahirnya gerakan pramuka? Aku tahu, itu Sumpah Pemuda kan? Oh iya. Iya Kak. Nah, kan tinggal orang nih yang belum ngasih tebak-tebakan. Oke. Kalian
kan bendera pusaka kita kayak gini. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang menjahit bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi? Oh, aku tahu. Pasti jawabannya Ibu Fatmawati. Benar. Istrinya Soekarno nih. Iya, istrinya Soekarno. Keren banget. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita kan tadi udah ingat-ingat sedikit tentang pramuka sama kemerdekaan. Lewat tebak-tebakan tadi. Sekarang kita mau lanjut ngobrol apa lagi nih ya? Nih, aku mau nanya sama Kak Fabri, Kak Sarah, sama El juga. Nih, apa sih kegiatan yang paling seru dan berkesan selama jadi anak pramuka di Teresia buat kalian? Oh, kalau aku pas White Games tahun lalu, bener kan? Bener kan? Bener banget. Kegiatan offline pramuka pertama di SMP. Kan sama ini pramuka kalau online tuh. Jadi tahun lalu akhirnya offline juga. Akhirnya Apa itu White Games, Kak? jadi White Games itu kita main game secara berdiri dari pos ke pos. Di tiap posnya itu ada permainannya masing-masing. Ada yang teka-teki, tebak-tebakan. Ada juga yang harus kerjasama sama satu grup. Yang bikin lebih seru itu kita harus lawan regu lain di tiap pos. Itu benar banget sih. Itu kayak akhirnya offline kan, terus kayak ketemu anggota regunya kayak baru beneran beneran ketemu. Dan kita harus beneran kayak kompak gitu. Keren gitu. Ya. Nah, kalau aku waktu itu aku pernah ikut camping pas kelas 5. Itu emang seru banget dan karena itu pertama kali camping, aku beneran gak bisa lupain. Dan waktu itu aku trekking dari jam 2 pagi. Iya, dibela-belain buat bangun pagi, buat trekking. Terus pas malam juga ngumpul buat bertimbun gitu. Nah, saat mengikuti camping, aku nggak cuma dapat pengalaman baru, tetapi aku juga mendapat nilai-nilai serpian nih, seperti nilai persatuan yang mengolah kerjasama tim dalam kepramukaan. Karena di acara camping ini harus bisa bersinergi dalam satu rambut. Yes, benar banget. Jadi ingin camping lagi deh. Kalau nggak nanti dihukum itu nggak boleh tidur. Nggak kayak bencana ya. Kalau ini Kalau waktu kelas baru, aku nggak sempat ikutan camping, kan aku online. Jadi ya gitu deh. Oh iya, Kak. Kalau di SMP ada camping nggak, Kak? SMP. Ada ya. Rencananya sih ada yang Sandy. Ya semoga aja nanti beneran dikabulkan dan mungkin pas kalian masuk SMP, COVID-nya udah lebih reda ya. Jadi beneran bisa fix camping. Makanya kalian Ayo masuk SMP Santa Teresia. Kalau kalian gimana nih? Sempat ngerasain pramuka offline nggak? Kalau aku sih eh, pengalaman yang paling aku ingat pas pramuka online waktu pesta siaga sih, yang permainan di lapangan SMP. Jadi kita disuruh bawa bola pakai pipa, terus bolanya ditaruh di atas pipa itu. Dan pipa itu diikat sama tali. Jadi kita dan tim kita harus bawa bolanya ke garis finish sambil balapan sama tim-tim lain. Oke, kayaknya seru ya. Kedengarannya seru banget gitu. Cuman kita pernah nggak sih? Enggak. Nggak pernah ya? Nggak pernah ya? Berarti kita Baru harus pulang. Berarti kita harus rekomendasikan. Kalau Sandy, kamu ada dong maksudnya? Kita nggak harus. Kalau aku sih pernah pramuka offline, tapi cuma setengah tahun. Tapi walaupun setengah tahun doang, aku masih bisa ngerasain serunya pramuka. Dan yang paling aku ingat adalah saat pembina aku ngajarin aku masak telur. Ya, tapi akhirnya agak gosong sedikit. Agak gosong ya, agak gosong apa gosong beneran? Terus aku apa sih emangnya sampai gosong? Jadi waktu itu aku kan sebenarnya cuma masak telur ceplok doang sih, cuman apinya kegedean. Jadi Tapi nggak apa-apa. Oh, Aku kalau masuk keluar cepat juga takut tau. Suka takut gitu. Soalnya kan gitu. Minyaknya suka nyiprat. Nah iya. Kalian belajar nggak sih tentang tali temali?
Ya, belajar lah, belajar. Bener nih, dia nyimak nih. Oh, kayak Tapi ya aku agak lupa-lupa. Nggak terlalu Iya. ingat. Ah, udah balik. Coba kalian bisa gak bikin simpul jangkar ya? Ya, coba jangkar. Kita sampai dari kita keren. Ajarin dong kak. Ajarin dong kak. Oh, ajarin. Ajarin. Gini. Ini kan tali. Terus ditumpuk ke sini, yang dua-duanya bikin bentuk kayak gini. Kayak apa sih ini kayak Oh. kita? Iya, Kayak gitu. Oke. Udah? Udah. Nah, abis itu dilipat satuin. Udah deh, masukin tangannya ke bolongan. Jadi. Bisa. Jangan nggak bisa kebiasaan. Aku bisa. Oh ya, cara Jangan kalian coba. Nah, kalau dipikir-pikir Hari Pramuka sama BRI tanggalnya berdekatan ya. Dan tadi kita udah bicarain tentang pengalaman-pengalaman pas Pramuka. Nah, gimana kalau sekarang kita omongin tentang kegiatan yang kita lakukan pas HUTRI. Kalian ngapain aja sih pas itu HUTRI? waktu itu sih pernah upacara bersama satu kampus dari TK sampai SMA. Nah, sama pernah ada lomba juga dulu, lomba buat jaga kemerdekaan sama keluarga, lomba gambar, lomba menghias ruangan dengan bangsa kemerdekaan. Kalau aku sih ingatnya pernah ada banyak banget lomba-lomba, ada lomba warnain, lomba buat puisi, lomba nyanyi. Terus yang paling seru ada pinata, jadi dalam pinatanya itu ada permen, dan kita nunggu-nunggu untuk pinatanya pecah. Nah, mulai kita, kalau udah pecah kita rebutan. Kalau Kak Sarah sama Kak Fadli gimana? Wah, kayaknya seru-seru ya jadi kangen sama SD. Sampai kayak ada pinata-pinata gitu. Waktu itu kita ngapain ya? Pas Superi itu dulu. Kami ingat gak? Tahun lalu itu kalau nggak salah nih ya, kita ada lomba-lomba juga nggak sih? Iya. Lalu. Yang ada kayak fashion show, Wah, baca iya. ude, Ada lukis masker. Oh, sama ada buat terus masih ada lagi tapi lupa. Oh, iya. Terus yang menang dia jadi kayak buat gimana gitu. Wah, itu keren. Aku ingat waktu itu kayak pas Perda Cermat itu beneran grup chatnya ramai banget buat kayak sebagai teman yang supportive. Yes, bener sama juga. Ya kan, kelasku juga gitu. Seru banget sih walaupun online. Iya. Kayaknya kedengarannya seru banget. Seru ya, kegiatan untuk merayakan kemerdekaan. Oh ya, makna kemerdekaan untuk Kak Valerie seperti apa sih? Makna kemerdekaan buat aku. Buat aku sih ya, buat terus mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan yang berjuang untuk Indonesia membebaskan dari para penjajah. Kita juga harus menyadari kalau tidak ada pengorbanan dari mereka, kita pasti gak akan bisa seperti sekarang, gak sih? Benar banget. Aku sih setuju ya. Seru banget sih, Kak. Kalau gitu, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan di zaman sekarang ini? Yang jelas, kalau aku mengikuti upacara dengan khidmat dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Kalau itu sih udah kayaknya wajib sih. Ya pasti harus. Dan itu udah wajib. Itu harus. Nah, kalau aku suka banget nih mengunjungi museum-museum di Indonesia. Jadi karena aku berkunjung ke sana, aku juga bisa belajar tentang sejarah gimana Indonesia bisa memenangkan kemerdekaan pada saat itu. Itu keren banget. Ya.
Aku setuju banget sih Kak. Benar juga ya kalau kita ke museum kita jadi tahu perjuangan Indonesia. Nah, kalau aku ingin mengisi kemerdekaan ini dengan mengasah diri untuk menjadi lebih baik, seperti menghormati orang tua, bertoleransi kepada pendapat yang berbeda. Keren banget sih kalian, keren. Hebat. Sesuai juga dengan nilai-nilai Sartiam nih ya. Iya, kayak itu. Nah, kalau gitu, sebagai anak Indonesia, kalian punya harapan apa sih untuk Indonesia? Kalau aku nih ya, aku berharap supaya Indonesia tuh bisa terus menjadi negara yang lebih maju dan lebih dikenal secara internasional. Nggak cuma Bali doang yang dikenal. Bali terus. Iya kan? Padahal banyak loh kayak daerah wisata yang nggak kalah cantik gitu loh Bali. Yang lebih bagus kayak bahkan banget ada. kok. Setuju banget sih. Kalau aku sih mau wakil Indonesia menjadi lebih baik dan lebih maju. Saya sebagai generasi terus ingin membangun Indonesia menjadi lebih baik agar Indonesia menjadi negara yang maju. Keren. Kalau aku punya harapan kita nih ya, sebagai generasi muda di Indonesia bisa lebih melindungi keindahan alam yang ada di negara tercinta kita. Karena apalagi nih ya ada tumbuhan, ada flora fauna yang dibilang langka gitu kan ya, karena cuma ada di Indonesia kayak contohnya komodo atau bunga rafflesia arnoldi itu kan langka ya, dan mungkin kita bisa mulai dari buang sampah pada tempatnya, kan guys? Yes, betul banget, setuju. Cuman hal simple buang sampah pada tempatnya, kita bisa jaga lingkungan kita yang udah bagus ini, bagus banget malah. Jadi gimana nih, obrolan kita seru kan ya? Ya dong, seru banget. Ternyata kegiatan yang ada di unit SD dan SMP itu nggak ada kalah serunya ya. Setuju banget Kak. Makanya yuk teman-teman, buruan gabung di kampus Santa Teresia. Betul nih, saya ini sama El. Oh ya, Pak, kamu punya pesan-pesan nih buat teman-teman yang ada di rumah berkaitan dengan menyambut HUT RI ke-77. Ya, secara nih ya, kamu kan yang paling dituakan gitu. Dituakan ya. Masih biasa. Kalau gitu, pesanku nih ya buat teman-teman semua, tetap semangat, tetap berjuang seperti para pahlawan kita yang telah gugur di medan perang demi merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kita di sini juga wajib untuk tetap berjuang, tapi perjuangan kita bukan melawan menjajah lagi, tapi melawan diri dari kemalasan. Ya ada lagi nih mager-mager. Dan juga berjuang untuk tetap aktif, kreatif, dan inovatif walaupun masih dalam suasana pandemi seperti ini. Setuju banget Kak. Selain itu, kita juga harus tetap peduli terhadap lingkungan sekitar kita ya, yang memungkinkan keberadaan kita ini. Iya, dan kita juga diajarkan untuk bisa bijak dalam penggunaan teknologi yang membantu kita untuk berwawasan global. Ya, aku setuju banget nih. Karena kita diajarkan untuk menjadi pemimpin yang peduli, kreatif, dan berwawasan global. Keren banget. Dan serak kampus kita nih. Ya, play. Makanya yuk teman-teman, buruan digabung di kampus Santa Teresia. Kita akan mengadakan open house secara offline dan online di tanggal 10 September 2022. Jangan lupa ikut ya, kalian pasti suka banget kalau nggak ikut. Untuk penjualan formulir yang buat dari sekolah Ursulin ya. Jadi kalian yang ingin mendaftar di SD dan SMP Santa Teresia bisa membelinya secara online di tanggal 1 sampai 10 September 2022. Dan untuk penjualan formulir dari luar sekolah Ursulin, bagi kalian yang ingin mendaftar di SD Santa Teresia, dapat membelinya secara online di tanggal 1 sampai 17 September 2022. Sedangkan untuk SMP Santa Teresia, kalian dapat membelinya secara online di tanggal 10 September sampai 10 Oktober 2022, atau kalian bisa membelinya secara langsung atau offline pada saat open house kampus Santa Teresia. Yap, jangan lupa ya, dicatat tanggal 10 September 2022. Wajib datang ke kampus Santa Teresia. Banget. Nah,
Nah, nggak terasa banget obrolan kita yang seru harus berakhir nih. Iya, seneng banget deh bisa ngobrol sama kalian. Bener banget. Ya, tapi kita harus undur diri nih. Sampai jumpa. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Dadah. Terima kasih sudah Terima kasih. bergabung. Terima kasih. Terima kasih.